Di dalam buku O'Conroy, profesor ini menceritakan satu pengalaman yang amat mengharukan. Saya tidak akan dapat melupakan pengalaman saya pertama kali tatkala saya menyaksikan betapa seorang anak perempuan yang masih pengantin baru duduk di muka pintu kamar tidurnya menunggu suaminya memanggil dia dengan tepukan tangan. Ia baru umur 16 tahun dan belum banyak lebih daripada seorang kanak-kanak. Ia mengira akan mendapat satu keberuntungan yang besar karena mendapat seorang suami yang agak kaya. Ia sangat membanggakan dirinya, rumah tangganya, suaminya. Ia mengagungkan suaminya itu sebagai seorang orang yang maha mulia. Ia ingin sekali lekas mendapat seorang anak laki-laki. Ia baru kawin seminggu tatkala suaminya datang di rumahnya membawa seorang sundal. Ia diperintahkan oleh suaminya itu menyediakan tempat tidur dan menunggu di muka pintu. Tatkala saya melihat dia sedang duduk di atas tikar kecil dari jerami. Ia goyangkan badannya ke muka dan ke belakang merintih. Seluruh tubuhnya gemetar dan menggigil. Ia menggenggamkan tangannya sehingga kaku. Dan tiap kali ia menundukkan tubuhnya ke muka, dipukul-pukullah kepalanya di atas papan. Tampaknya kepada saya ialah seperti ia mau memukulkan keluar pikiran-pikiran yang ada di dalam kepalanya itu. Sekonyong-konyong mengalirlah air matanya banyak-banyak di atas pipinya. Ia menggigit-gigit bibir supaya tidak berteriak dan darah menetes dari ujung-ujung mulutnya. Ia mengambil pucuk kimononya dan diputar-putarnya di dalam tangannya. Kemudian ia memasukkan pucuk kimono itu ke dalam mulutnya supaya tidak keluar satu jeritan sakit hatinya. Keadaan saya di situ rupanya dianggap sebagai satu penghinaan oleh suami itu, dan saya tidak berani lagi bertamu di situ setengah tahun lamanya. Tatkala saya bertamu lagi ke situ, seperti sudah ditakdirkan, sedang terjadi lagi hal yang sama pula. Suaminya dengan sundal di dalam kamar. Tetapi ini kali istri itu duduk tenang membaca surat kabar. Dan tatkala ia melihat saya, berdirilah ia sesudah memanggutkan kepalanya secara biasa, menyongsong kedatangan saya, mengucapkan selamat datang kepada saya dengan muka yang tersenyum. Ia telah belajar bahwa kewajibannya ialah menurut. Sungguh tidak ada satu perempuan Jepang yang tidak menurut, sebab kecemaran nama yang paling sangat di negeri Jepang, kehinaan yang paling besar, ialah dicerai atau ditalak oleh suami. Semua kehinaan masih dapat dipikul, semua kepedihan masih dapat ditahan, kecuali kehinaan yang satu ini. Lebih baik sengsara dan menangis dalam hati seumur hidup daripada mendapat perintah dari sang suami supaya pulang. Dan suami ini dapat menyuruh dia pulang setiap waktu, pagi atau sore, siang atau malam. Begitulah keadaannya sekarang. Padahal di zaman dulu, suami yang menceraikan istrinya kehilangan sama sekali semua harta miliknya, karena harta miliknya itu menjadi hak istri yang diceraikan itu. Ya, suami, itulah kata satu-satunya yang terdapat di dalam kamus seorang perempuan Jepang. Ia seorang istri yang sempurna, yang halus, yang mencinta, yang taat, yang bakti, yang berkorban. Karena sang suami itu, orang tak mudah mengerti hal ini. Dr. Nitobe sendiri, itu penulis Jepang yang termasyhur, berkata bahwa perempuan Jepang itu sudah menjadi satu soal, satu problem bagi dunia, problem bagi negerinya, problem bagi dirinya sendiri. Ia mencinta mesti tak pernah dicinta, mengorbankan dirinya mesti tak pernah mendapat terima kasih. Ia selalu memberi dan tak pernah mendapat. Hidupnya menurut O'Conroy adalah satu tetesan air mata dan satu senyuman, satu kedukacitaan yang dipikul
Dengan diam-diam, satu hidup mati berdiri yang tiada persamaannya di sudut dunia manapun jua. Baginya, menurut tulisan Van Gogh, tidak kawin adalah satu noda yang amat besar, tetapi kawin satu siksaan yang amat pedih. Betapa hebatnya cinta seorang perempuan Jepang. Ia mencinta dengan segenap jiwanya, tetapi tak dapat menjelmakan cintanya itu, karena suaminya tak mengizinkan dia duduk terlalu dekat. Ia mesti selalu bersikap hormat, selalu bersifat abdi. Maka dicurahkanlah cintanya itu habis-habisan kepada anak. Love Chaido Hearn tidak mengenal satu hal yang lebih mengharukan hati daripada seorang perempuan Jepang yang mengusap-ngusap dan mencium-cium kepada anaknya. Matanya yang memandang kepada anaknya itu seringkali berlinang-linang. Tetapi apakah laki-laki Jepang membalasnya dengan cinta pula? Menurut seorang ahli jiwa orang Jepang, maka laki-laki Jepang itu tak kenal apa cinta itu. Bahasa Jepang tak mengenal kata bercinta kasih di dalam arti dan makna yang kita kenal kepadanya. Perkataan mereka buat cinta adalah satu perkataan yang bermakna persatuan tubuh, dan aksara mereka buat cinta adalah aksara yang menggambarkan persatuan tubuh. Perempuan bagi mereka hanya makhluk pelepas syahwat. Cerita-cerita roman Jepang hampir tak pernah berakhir dengan happy end, yaitu kebahagiaan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Cinta batin, cinta jiwa tidak ada. Karena itu maka laki-laki Jepang tidak mengerti bahwa menjalankan satu penghinaan kepada istrinya, kalau ia menyundal, menyelir, membawa perempuan lain ke dalam rumah, ia merasa boleh mempunyai selir atau makake berapa saja, di luar dan di dalam rumah. Ia merasa boleh menyundal beberapa kali saja setiap hari, sekuat uang dan kemampuannya. Bergaul dengan geisha-geisha dan perempuan jalang dianggapnya bukan satu keimmoralan. Di seluruh negeri Jepang, di tiap-tiap sudut adalah rumah-rumah Joroya dan Majiya. Tidak ada satu peserta, tidak ada satu perjamuan yang tidak disempurnakan dengan geisha-geisha. Perzinaan atau persetubuhan di luar nikah bukanlah satu dosa. Menurut perhitungan cacah jiwa rakyat yang dikerjakan oleh Departemen Tata Usaha Keraton beberapa tahun yang lalu, maka 60% dari anak-anak bangsawan adalah dilahirkan oleh istri-istri yang tidak dikawin. Tetapi janganlah seorang perempuan yang sudah bersuami sah berzina dengan laki-laki lain. Hukuman berat dari wet dan dari etika akan jatuh di atas kepalanya. Beberapa puluh tahun yang dahulu, ia malahan dijatuhi hukuman mati karena perzinaan itu. Ia hanyalah sebuah milik yang tak boleh diraba oleh orang lain. Suami adalah yang memiliki milik itu, dan suami boleh menambah jumlah milik itu menurut kemampuannya. Patriarkat bukan patriarkat kalau perempuan hanya milik suami saja. Pada asalnya bapaklah yang memilikinya lebih dahulu. Milik si bapak ini karena perkawinan pindah kepada si suami. Bapak tidak menyelidiki lebih jauh maukah atau tidak maukah anaknya itu kepada laki-laki yang hendak mengawininya. Bapak yang menimbang, bapak yang memutuskan. Dan anak pun tidak akan banyak bicara. Anak menurut saja. Tidak banyak ramai-ramai atau pesta perkawinan diadakan. Sebab perkawinan hanyalah satu amal kontrak sipil saja. Menurut Van Gogh, maka segera sesudah menikah, perempuan itu lantas saja dibawa ke rumah suaminya dan lantas saja disuruh bekerja di rumah tangga. Badannya, tenaganya, jiwanya menjadi barang milik, dan anak-anaknya pun kelak menjadi milik. Kalau ia dicerai, diusir dari rumah suaminya, maka anak-anaknya seorang pun tidak boleh mengikutinya. Pada waktu belum menikah, bapaknya boleh mengasihkan dia kepada siapa saja yang dikehendaki oleh bapaknya itu. Ia boleh dijual kepada germo-germo, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang. Kadang-kadang, anak-anak perempuan yang masih amat kecil pun
baru berumur 5-6 tahun telah dilepaskan oleh bapaknya kepada agen-agen sundal itu untuk dididik supaya kelak menjadi sundal biasa atau menjadi geisha. Agen-agen rumah Joroya atau rumah Macia keluar masuk kampung, mencari perawan-perawan yang sudah dara atau anak-anak kecil yang masih bermain-main.